ini boleh beda-beda pendapat dalam hal ini. Bagaimana Ustaz? Nah, ini dia. Perlu kita pahami. Kita lihat begini, ya. Ketika permasalahan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan banyak tentang masalah sifat-sifatnya misalkan. Allah banyak menyebutkan di situ tentang kaum-kaum yang mereka berdebat tentang Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan bahwa kami enggak percaya pada Tuhan. Kami hidup dan mati itu karena waktu saja. Tuhan tidak ada. Nah, ini terhadap kaum yang tidak percaya kepada Tuhan, gimana caranya ini? Apa yang akan kita jelaskan kepada mereka? Datang ulama menulis. Nah, bagi mereka yang tidak percaya pada Tuhan, maka kita akan jelaskan tentang masalahnya seperti apa. Kita ambil ayat Al-Quran, kita pakai logika, kita debat mereka. Masing-masing ulama memberikan cara yang berbeda-beda, iya kan? Sesuai dengan penyakit yang didapatkan. Maka ini ilmu. Satu, ini ilmu. Maka kita dapatkan beda-beda para ulama, beda pendapat dalam hal ini. Ini ilmu nih. Kemudian juga ketika misalkan ya, ada banyak ayat di dalam Al-Quran ya, berbicara tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini para ulama bagaimana kita memahami tafsiran daripada ayat-ayat bicara tentang sifat Allah ini? Bagaimana? Yang sering kita dengar misalkan contoh langsung misalkan yadullah fawqa aydihim innallaha ala arsyistawa. Itu sering menjadi perdebatan. Ini perdebatan keilmuan atau perdebatan masalah iman? Ini harus dikonkretkan. Nih, Ustadz ini bicara masalah dua ayat ini misalkan, ini perdebatan keilmuan atau perdebatan masalah iman? Kalau perdebatan masalah iman, udah langsung kafir satu muslim. Yang satu benar, satu salah, kafir muslim terus. Tetapi kalau bicara masalah ilmu, nah, kalau ilmu, boleh di sana beda pendapat. Ijtihad para ulama masing-masing. Oh Ustaz, dalam bicara masalah ayat-ayat sifat dalam Al-Quran, itu kan sudah jelas para salafus soleh seperti apa. Sekali lagi, kembalikan kepada sisi tadi yang kami sampaikan. Ada akidah selaku iman yang gak ada beda pendapat. Satu lagi masalah akidah selaku ilmu yang di sana boleh ada pendapat. Baik, Ustaz, itu masalah ayat-ayat itu semua sudah dijelaskan oleh para ulama salafus saleh, semua sudah selesai. Tunggu dulu. Apakah semua tafsir ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi dan sahabat? Adakah ada hadis Nabi yang menafsirkan semua ayat Al-Quran? Tidak ada. Bahkan kalau kita buka Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, masalah bab tafsir itu paling terakhir. Itu paling sedikit hadisnya, tafsir Al-Quran. Nabi tidak menafsirkan semuanya, kita dapatkan tidak. Menunjukkan bahwa di sini ya, ada boleh ijtihad para ulama dalam memahami ayat Al-Quran. Kalau Nabi sudah menjelaskan pasti, nggak boleh ada beda pendapat setelah itu. Haram beda pendapat setelah itu. Karena Nabi tidak menjelaskan tafsiran semua ayat Al-Quran, maka boleh di sana masuk ijtihad pemahaman daripada para ulama. Sebab itulah kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membuat kaidah memahami ayat Al-Quran jangan salah paham. Ini kan ulama, kalau begitu ayat Al-Quran nggak semua ditafsirkan sama Nabi. Ya, betul. Kalau begitu, boleh masuk para ulama memahami ayat. Nah, karena logika dan otak manusia berbeda walaupun di kalangan para ulama, kan boleh saja ada orang yang pura-pura jadi ulama seperti Snow Hogronyo, dia tafsirkan ayat Al-Quran itu. Gimana jadinya nanti? Bahaya kan? Datanglah Imam Syafi'i. Nah, ini jasa besar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa itu? Beliau membuat kaidah bagaimana memahami kitab Allah jangan salah paham.
Jangan datang orang nanti suka hati dia pahami ayat Al-Quran, diterjemahkan, ditafsirkan macam-macam. Apa jasa beliau? Beliau buat ilmu yang bernama usul fiqih. Ilmu usul fiqih dalam kitab Ar-Risalah beliau. Risalah Imam Syafi'i. Bagaimana cara memahami ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dalam Al-Quran selaku sebuah ilmu. Nah, ini dia. Selaku sebuah ilmu. Ada Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah beliau. Nah, maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kalau ada perbedaan pendapat ustadz kita hari ini, ya ustadz lah kita katakan, ulama pun malu kita bilang kan, ya ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, yang guru-guru kita juga ya mereka berguru sama yang lain, ya sama yang lain juga, sama-sama saling berguru, sama-sama saling belajar, dan kita semua ingin sampai kepada kebenaran. Maka perbedaan ustadz ini, ustadz itu, guru ini, guru itu, tungku ini dengan tungku itu dalam taraf keilmuan, bukan dalam taraf masalah iman dan kafir dan kufur, bukan. Maka hati-hati ya. Kalau dalam masalah keilmuan ini dengan mudah kita mengkafirkan orang lain, membid'ahkan, mentafsirkan orang lain, pada ini masalah keilmuan. Ustaz, masalah akidah, masalah enggak boleh kita memastikan bahwa ini kafir, mana ini itu. Nah, masalah iman, masalah simpel sekali. Kalau saudara kita sudah beriman seperti tadi pada Allah, Ustaz, apa yang dituntut bagi saya beriman kepada Allah? Kalau kita baca kitab ulama-ulama akidah dari dulu sampai sekarang, sampai mutakhirin sekalipun, ulama mutakhirin, masalah beriman kepada Allah, apa yang mereka katakan? Beriman kepada Allah selaku agama kita yang akan kita mati dengan itu adalah, saya percaya bahwa alam ini ada yang menciptakan, saya ini diciptakan, yang menciptakan saya adalah Allah, dan Allah memiliki sifat yang sempurna, semua kesempurnaan milik Allah, dan Allah lah yang mengatur segala urusan daripada manusia. Kemudian Allah itu tidak sama sekali dengan makhluknya, tidak sama sekali, dan saya yakin seperti itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan syurga dan neraka, menghidupkan dan mematikan, mengurus segala urusan makhluk. Percaya enggak seperti itu? Percaya. Kalau seorang itu meninggal dengan keyakinannya seperti ini, baik dia tinggal di Inggris, tinggal di Mesir, di banyak para ulama, tinggal di Mekah, di mana kota suci, atau tinggal di Uten Bayu atau Uten Pak Mentang, itu sama imannya, dia mukmin indallah, najin insyaallah taala. Selesai. Tapi Ustaz, masalah istiwa, masalah yadun, ini harus kita jelaskan juga supaya mereka jangan salah paham. Dalam masalah ayat-ayat yang banyak beda pendapat para ulama tentang masalah itu, keimanan kita dalam ayat itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, apa itu? Al-iman bihi wajib was-su'al anhu bid'ah. Saya wajib beriman itu ayat Allah. Udah selesai urusan. Percaya tidak yadullah fawqa aydihim itu firman Allah? Percaya saya? Yakin saya? Percaya tidak Allah istawa alal arsh? Percaya tidak? Yakin tidak itu firman Allah? Yakin. Selesai, Pak, selamat. Tapi bagaimana pemahamannya? Itu ranah keilmuan. Jadi beta cok nyan bak nyan urang tak begah punya hana betul lagi dalam begah, maka drone hana betul tinggal ruang akhirat. Yang wajib bagi mereka, bagi semua orang awam, mereka beriman itu firman Allah. Saya yakinnya. Udah, itu yang dituntut sama kita. Lalu Ustaz, kenapa juga banyak dibahas-bahas masalah ini? Nah, ini dia lagi. Kenapa juga banyak dibahas, misalkan sering kita dengar masalah ini di kalangan para asatidz, para guru-guru kita saat ini, YouTube dan yang lain. Karena ada fitnah yang terjadi. Ada penyakit, maka perlu dibahas. Kalau nggak ada penyakit, nggak usah dibahas. Contoh, masalah adanya Allah, perlu kita bahas tidak? Allah itu ada, perlu kita bahas? Tidak perlu dibahas. Semua orang percaya akan adanya Allah, oke? Tapi ketika Bapak tinggal di sebuah negeri yang di sana kita minoritas, banyak orang nggak percaya akan adanya Allah, perlu dibahas nggak? Perlu. Kok masih bahas masalah adanya Allah? Karena kita masalah tinggal di tempat yang orang nggak percaya pada Allah. Ada fitnah masalah itu.
perlu kita bahas. Di Aceh mau bahas tentang masalah Allah itu ada. Kemana-mana kita pergi berdakwah bahwa Allah itu ada. Ikap putnya. Menggigit. Tidak menggigit. Enggak perlu itu lagi. Kenapa? Orang sudah percaya semua keadanya Allah. Tapi kalau saya diutus ke Amerika, utus ke Eropa, saya di sana, saya berdakwah tentang masalah adanya Allah. Yo video ini hanya pertama yang baru aja. Haikam, hana perle. Nah, jadi ini masalah keilmuan. Masalah keilmuan. Maka kami sampaikan siapapun ya. Masalah akidah itu masalah simpel, betul. Makanya sering yang ada yang tanya kepada kami, Ustaz, masalah akidah kan masalah mudah dan simpel. Kenapa jadi sulit? Pahami perbedaan kembali tadi. Akidah selaku iman mudah, semuanya dituntut kita siapapun sanggup beriman dan tidak ada beda pendapat. Rukun iman yang 5 itu selesai urusan, yang 6 itu selesai urusan. Kemudian, tapi akidah selaku keilmuan, ya, itu beda pendapat. Logika terakhir kami sampaikan begini. Rumah itu, kalau kita tanya sama insinyur, buat rumah 3 kamar, 2 kamar, itu formatnya sudah ada. Ubung jikiban, tampung jikiban, formatnya sudah ada. Bahwa rumah itu mesti ada pondasi, mesti ada tiang, mesti ada apa? Mesti ada dindingnya, atapnya, semuanya. Itu sudah pasti. Semua orang tahu tuh rumah seperti itu. Tapi sekarang saya akan buat rumah di atas lahan yang di dalamnya gambut. Kemudian rumah saya akan saya buat di lereng bukit atau di pinggir laut. Semua tahu bagaimana rumusan rumah. Semua tahu udah, nggak ada beda pendapat. Tapi karena rumah berada di lahan gambut, pondasinya harus seperti apa? Nyan yang kapaya. Insinyur ini bilang begini, insinyur itu bilang begitu. Yang pondasi harus ada, semua itu sudah tahu, nggak usah lagi ngomong-ngomong masalah itu. Tapi karena di lahan gambut, bagaimana pondasinya supaya dia kuat? Dan karena dia berada di pinggir pantai, maka bahan bangunan itu harus dari apa? Semua tahu bahwa harus ada dinding, harus ada atap. Tapi bahannya dari apa? Nah, itu ilmu. Mekap masalah apa bahan untuk pegang rumah. Ya harus. Kenapa? Ini masalahnya di pinggir pantai. Kalau kita buat dari bahan ini, akan cepat keropos. Bahan ini bertahan lama. Beda pendapat kan? Nah, begitulah maksudnya. Iman seperti orang tahu konsep rumah. Mesti ada pondasi, mesti ada tiang, mesti ada bintis. Dinding, ya, mesti ada atap. Udah itu nggak usah ngomong lagi. Orang sudah paham tuh, dari awam sampai orang alim udah paham. Tapi kalau dia berada di gurun pasir, di tempat banyak hujan, itu apa bahannya yang paling bagus? Itu perlu kepada ilmu. Di sini boleh beda pendapat. Nah, itu masuk dalam ranah ilmu akidah. Jadi ilmu akidah selanjutnya ditafsirkan, dimaknakan oleh para ulama apa? Ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbat aqaid ad-diniyah bi'iradil hujat wa daf'i syubah. Jadi dengan demikian ilmu akidah itu adalah ilmu yang dipelajari untuk memperkuat agama dan keyakinan kita, iman kita. Nah, jadi ilmu yang bekerja untuk memperkuat agama dan keyakinan kita. Dengan adanya bukti-bukti yang jelas. Dan dengan cara juga menolak segala syubhat-syubhat yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Itu ilmu akidah. Itu ilmu akidah. Jadi fungsinya untuk mempertahankan agama. Apakah semua orang butuh pada ilmu akidah? Butuh tidak? Enggak semua butuh. Kalau dia tidak ada apa? Tidak ada keraguan terhadap imannya, tidak ada syubhat dalam dirinya, maka itu enggak ada masalah. Bapak sudah aman-aman aja. Tetapi pada saat orang ada syubhat dalam dirinya, ya, banyak dia baca, muncul syubhat dalam dirinya, kemudian ada keraguan dalam dirinya, itu perlu pada ilmu untuk memperkuat dia. Bapak hari ini hidup sehat kan? Perlu kepada belajar ilmu kedokteran? Enggak. Kapan Bapak mulai buka-buka tentang masalah ilmu kesehatan? Kata kekian. Punya masalah kekian. Mulailah buka.
Itu ilmu kesehatan, kita kadang baru kita tahu, baru kita paham, baru kita pelajari kapan? Ketika ada masalah dalam hidup kita. Nah, jadi ilmu akidah ini adalah ilmu memperkuat keyakinan seseorang, menambah keimanannya, ya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh seseorang itu. Nah, jadi inilah kami sampaikan perbedaan antara ilmu akidah itu sendiri dengan akidah yang kita nggak ada beda pendapat semuanya. Makanya wasiat kami adalah janganlah kalau ada beda pendapat saja kita dengan mudah mengkafirkan orang lain. Padahal beda pendapat itu dalam ranah apa ini? Ranah keilmuan atau ranah masalah iman. Punya iman beda pendapat mesti satu kafir, mesti satu mukmin. Enggak ada itu. Enggak ada pilih-pilih itu. Nah, begitu ya. Baik, ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bagus. Hari ini Bapak sudah bisa jawab? Ya, bagus. Ada pertanyaannya adalah bahwa Ustaz, kalau kita mengingkari arti daripada istawa itu kita bisa jadi kafir. Ya? Mengingkari arti atau mengingkari ayat? Ya, enggak. Udah ketahuan. Ini saya tinggal menjawab. Kalau kita mengingkari arti daripada istawa alal arsh, bisa jadi kafir. Bagus. Inilah yang apa konsep yang saya sampaikan tadi itu. Ini mengingkari ayat atau mengingkari arti? Mengingkari arti, bagus. Mengingkari ayat pasti kafir enggak? Hah? Semua sepakat? Saya istawa alal arsy bukan ayat. Pasti kafir itu orang. Jangankan masalah ayat istawa, dalam masalah ayat-ayat apa aja yang lain satu kata ayat Quran diingkari jadi kafir dia. Tetapi artinya itu saya nggak percaya kalau itu artinya, tapi saya percaya artinya yang lain. Misalkan nih, Ustadz ini menceritakan arti istawa itu A. Saya nggak percaya itu A artinya, tapi saya percaya B. Akankah seorang itu jadi kafir? Ini maka logika orang awam harus kita bangkitkan kembali supaya mereka paham. Kalau dikatakan, oh kamu kafir, A yang betul. Baik, apakah ada hadis Nabi yang mengatakan itu A? Nabi menafsirkannya A? Kalau ada Nabi menafsirkannya A, sam'an wa ta'atan, beriman kepada Nabi Muhammad. Adakah Nabi tafsirkan A? Tidak. Berarti kalau demikian ijtihad para ulama di situ. Masalah keilmuan. Nah, kembali kepada konsep tadi itu. Karena dia keilmuan, boleh aja mungkin ada ulama beda selama itu. Yang jangan pendapat saya orang awam. Kalau itu pendapat para ulama, itu masalah keilmuan pasti Ustaz. Bukan masalah iman dan kafir. Ketika kita tidak paham pemisahan antara dua hal ini dalam kaidah yang saya sampaikan tadi, itulah kenapa banyak yang mengkafirkan orang dalam masalah keilmuan akidah. Dan itu sungguh sangat berbahaya bagi umat Nabi Muhammad. Itu amanah ilmu kami sampaikan dari guru kami dan kami belajar bertahun-tahun itu. Ya Allah, hanya masalah keilmuan. Yang itu juga pendapat para ulama, bukan sama-sama orang awam. Kenapa ada pengkafiran seperti itu? Makanya kenapa Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa di akhir wasiat beliau, ya, bahwa nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak pernah mengkafirkan satu orang pun daripada ahli kiblat ini. Yang satu kiblat dengan kami. Enggak mudah. Makanya dengan inilah konsep daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini begitu luas akhirnya. Kenapa? Tidak sama sekali mudah mengkafirkan siapapun. Dipisahkan ini pembahasan ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan paham ini, bagus pertanyaan juga langsung to the point. Bapak-bapak kemudian bisa memilah ini masalah ini diajarin masalah keimanan yang masuk kafir atau tidak, atau masalah keilmuan di antara para ulama. Nah, kalau masalah keilmuan persis seperti insinyur tadi itu. Ini masalah rumah perlu pondasi atau bukan, atau masalah pondasi rumah harus seperti apa. Ya, kalau bicara masalah rumah nggak perlu pondasi, kafir itu. Nggak mungkin rusak rumah nggak ada pondasi. Tapi masalah pondasi rumah harus seperti apa, dari apa, belahan gambut harus dibuat seperti apa. Ah, ini ilmu. Oke? Paham? Paham semua? Nah,
Masih ada waktu? Masih? Ya, baik. Satu lagi, katanya 2 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagus. Nyampi udang puliang tenyong, carong tak yang tenyong. Ya. Bagus, ya. Ustaz mengatakan bahwa akidah selaku ilmu itu boleh beda pendapat. Nah, sekarang kalau beda pendapat kembalikan pada Quran dan Sunnah. Nah, sekarang Quran dan Sunnah juga dalam ditafsirkan beda pendapat juga lagi. Kau tahu katanya. Ketat pah kemudian. Kau tahu. Ya, depan. Maka inilah saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Apa saja kalian beda pendapat kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, tapi ada ayat, tapi kan semua ayat Al-Quran beda pendapat para ulama kan? Tapi ada ayat Al-Quran yang jelas tidak ada beda pendapat. Qul huwallahu ahad. Nah, beda pendapat? Enggak ada beda pendapat di situ. Ya. Allahu samad, ya. Enggak ada beda pendapat di situ, sudah jelas itu. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, beda pendapat? Hana. Ya. Ada di sana ayat-ayat yang beda pendapat. Kenapa beda pendapat? Karena ayat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab dipakai kadang satu kata memiliki lebih daripada satu arti. Ya, lebih daripada satu arti. Nah, karena dia memiliki banyak, ada kemungkinan lebih daripada satu arti, maka boleh sangat beda pendapat. Kenapa begitu ya Allah? Itu kemudahan bagi umat Nabi Muhammad. Kemudahan bagi kita. Maka kalau demikian, contoh saja pada masa Nabi misalkan. Nabi mengatakan bahwa janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kan jelas itu. Hadis Nabi itu. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat pergi terus ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah jalan asar mau habis, Bani Quraidah belum sampai. Kapan sholat asar? Nabi kajilah kebegah benar. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan hadis Nabi, perintah Nabi lagi. Belum sampai ke Bani Quraidah, sudah mau habis asarnya ini. Gimana ini? Ada yang sholat di situ, memahami bahwa maksud Nabi berbagah-bagah saja. Baik mayum. Akhirnya mereka sholat langsung di situ. Yang satu lagi, Nabi mengatakan demikian. Udah, pokoknya walaupun tengah malam, sholat asar tetap di Bani Quraidah. Tahu yang betul. Mana yang salah, mana yang benar. Kedua-duanya para sahabat melakukan itu. Balik kepada Nabi, dilaporkan tentang masalah ini, ya Rasulullah. Adakah Nabi marahi atau Nabi katakan kamu salah, kamu benar? Tidak. Kedua-duanya Nabi akomodir itu. Ya. Di mana ada tempat-tempat yang memang boleh beda pendapat, berarti di situ kemudahan ijtihad para ulama, bukan untuk mengkafirkan atau mentafsir mentabdi'. Itu harus kita pahami, ya. Maka oleh karena itu kita ingin mengembalikan ruh keilmuan ini, ruh keilmuan yang memang saling membuka hati, membuatkan kita cerdas, bukan membuat permusuhan, tapi mendekatkan kita dengan agama, mendekatkan dengan ilmu, semakin kita luas dalam memandang segala sesuatu dalam agama kita. InsyaAllah terima kasih. Kita sambung nanti esok subuh, kita memulai membaca langsung daripada kitab Al-Isyarah ila Madzhab Ahlil Haq. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.